Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Teknik Kimia bersama Adrian Nur. Selamat belajar. Oke, materi ini mengenai neraca momentum ya secara umum, secara global. Momentum neraca apa saja yang harus kita masukkan bersama apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam neraca momentum. Oke, secara umum neraca momentum yang kita ambil nanti adalah dalam keadaan steady ya, jadi tidak ada akumulasi. Ya tadi sama dengan nol nanti persamaan tadi ya, steady state dalam keadaan steady. Tentu persamaan yang paling umum neraca momentum itu adalah kecepatan momentum masuk dikurangi dengan kecepatan momentum yang keluar ditambah dengan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sistem ya sama dengan 0 ya. Jadi misalkan biasanya kita bekerja dengan elemen volume ya. Jadi elemen volume, jadi kalau langkah pertama dalam suatu neraca momentum itu adalah kita memilih koordinatnya ya. Secara umum ada 3 koordinat ya, 3 koordinat yang bisa kita pilih, yaitu koordinat kartesian x, y, z, koordinat silinder rho, z dan psi ya, theta ya, theta atau psi salah satu sudut, atau kita pakai spherical ya, koordinat spherical bola. R jari-jari, kemudian sudutnya ada 2 ya, rho dan psi dan theta ya, biasa itu. Nah, sebenarnya kalau kita salah memilih, tidak salah ya, tidak tepat ya dalam memilih koordinat yang kita pilih, itu harusnya hasilnya tetap sama. Hanya saja tingkat kesulitannya itu akan sangat berbeda ya. Jadi kalau kita tepat memilih koordinatnya, maka penyelesaiannya akan jauh lebih mudah ya. Nah, bagaimana memilihnya? Saya kira kita akan memandang ya dari sistem tersebut. Kalau kira-kira sistemnya berbentuk kotak ya, maka kita akan memilih rektanguler ya, koordinat rektanguler. Kalau dia bentuknya kira-kira silinder, pipa seperti itu, maka kita pilih dia bentuknya adalah koordinat silinder ya. Sedangkan kalau berbentuk bola ya, maka belum apa-apa, kita langsung pilih pakai koordinat spherical ya, kira-kira seperti itu. Jadi langkah pertama adalah memilih koordinatnya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan elemen volume ya, elemen volumenya. Elemen volume itu apa? Elemen volume itu adalah volume ya, volume kecil yang merupakan bagian dari sistem yang kita tinjau. Nah, disebut elemen volume karena dia hanya sebagian ya, bagian tadi, tapi bagian tadi mewakili keseluruhan proses. Jadi apa yang terjadi pada elemen volume itu terjadi juga pada sistem secara keseluruhan. Nah, ini penting sekali memilih elemen volume. Kita harus melihat gerakannya, misalkan kalau di transfer momentum, gerakan itu ke arah mana? Berarti transfer momentumnya ke arah mana? Ya, harus dipahami di situ. Saya kira juga sama nanti kalau umpamanya transfer panas, transfer massa, jadi elemen volumenya kita pilih yang mewakili sistem secara keseluruhan. Ya, mungkin nanti akan berbeda pada boundary condition tertentu, pada boundary condition yang bagaimana itu akan berbeda. Tapi sistem yang terjadi, apa yang terjadi pada sistem secara keseluruhan itu kita pilih salah satu elemen, salah satu bagian dari volume keseluruhan ya, mewakili dari sistem secara keseluruhan ya. Jadi kalau meninjau secara umumnya terlalu sulit, kita pilih elemen volume. Nah, tadi bagaimana memilih elemen volume? Pilih yang mewakili ya, mewakili sistem secara keseluruhan. Dan bagaimana kita tahu kalau itu mewakili, maka kita harus memahami betul-betul
arahnya, ya, arah transfernya, ya, kalau momentum ya transfer momentumnya bagaimana, arah fluidanya bagaimana, itu penting. Ya. Oke, kembali ke neraca momentum, ya, tadi gampangannya adalah momentum masuk dikurangi momentum keluar ditambah dengan gaya-gaya yang bekerja pada sistem, ya. Nah, yang bisa menjadi momentum transfer momentum, ya, yang masuk atau keluar bisa karena perbedaan momentum, jelas, ya, torque tadi, ya, shear stress tadi, flux momentum. Biasanya kita bekerja dalam bentuk flux, ya, jadi flux masuk, flux keluar, nah itu jelas. Kemudian bisa juga dari gerakan fluida, ya, fluida masuk bergerak itu sebenarnya juga ada momentumnya, ya, tapi biasanya nanti ya kalau arahnya berbeda ada asumsi-asumsi, ya. Jadi dua faktor ini yang penting. Sementara gaya-gaya yang bekerja antara lain, ya, biasanya pada tekanan. Jadi kalau sistem misalkan punya tekanan, ya kita harus perhatikan, ya, input tekanan ketika dia masuk, ketika dia keluar, itu biasanya sistem, ya, harus diperhatikan. Kemudian gaya gravitasi, ya, kalau dia mengalir karena gaya gravitasi, ya, selain tekanan ada gaya gravitasi juga, berarti gaya gravitasinya harus dimasukkan juga. Nah, itu untuk sebuah neraca momentum. Nah, yang penting boundary condition, ya, boundary condition atau kondisi batas yang kita gunakan untuk menyelesaikan, ya. Nah, kondisi kritis lah, ya. Jadi kalau elemen volume tadi steady, ya, dalam keadaan normal, tapi ada batas-batasan tertentu yang dia dalam kondisi kritis, ya, yang artinya dia akan mengalami titik tertentu. Nah, harus kita perhatikan. Pertama yang bisa kita pakai adalah interface antara solid dan liquid. Jadi kalau ada padatan, kemudian ada liquidnya, ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka kita bisa mengambil bahwa kecepatan fluida pada titik interface ini tadi, itu sama dengan kecepatan gerakan permukaannya. Jadi kalau permukaannya diam, oh berarti fluida yang ada di atas permukaan tadi, itu juga diam. Kalau tadi fluidanya bergerak seperti tadi seperti pada video yang sebelumnya, ya. Jadi kalau fluida solidnya bergerak dengan kecepatan v, maka berarti fluida yang berada pada interface pada solid liquid tadi juga akan bekerja bergerak dengan kecepatan v juga, ya. Jadi mengikuti kecepatan gerakan fluidanya. Nah, bagaimana kalau interface liquid gas? Kalau interface antara liquid dengan gas, ya, biasanya kita pakai asumsi bahwa fluidanya yaitu berada dalam fase mendekati nol gerakannya. Jadi kalau interface-nya gas dengan gas, maka liquidnya tadi kita asumsikan dia dalam keadaan diam, ya. Walaupun sebenarnya bergerak juga, tapi kita asumsikan dalam keadaan diam, ya. Jadi V-nya sama dengan 0. Kemudian bagaimana kalau interface liquid-liquid? Misalkan immiscible, ya, fluida satu dengan fluida yang lain berdampingan, immiscible, tidak saling larut. Nah, interface antara fluida satu dengan fluida yang lain itu bersifat kontinu, ya. Jadi ada titik di mana flux momentum antara kedua fluida tadi itu akan sama, ya. Itu yang kita sebut dengan dalam keadaan kontinu. Mungkin nanti kita lihat contoh-contoh yang lain.